Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa beliau berkata, innal mayyita kal ghorikil mugawis. Sesungguhnya mayit itu, ya, orang yang mati itu seperti orang yang tenggelam minta pertolongan. Jadi kalau kita mati nanti jamaah, kita seperti tenggelam minta pertolongan. Siapa yang menolong kita? Ya amal-amal soleh kita, karya-karya kebaikan kita di dunia, itu yang bisa menolong kita. Nah, maka kalau orang itu enggak membawa bekal dengan baik, nanti ketika di alam barzah, Al-Quran menyebutkan ada 6 penyesalan yang pasti dialami oleh manusia yang telah meninggal dunia. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah menyesal karena dia berkawan dengan orang-orang yang salah. Jadi hati-hati dengan berteman itu. Ternyata kita mencari teman yang salah itu jamaah nanti akan membawa penyesalan kelak di alam barzah. Hati-hati. Allah katakan di dalam surah Al-Furqan ayat 28. Nanti bisa dibuka di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani, ya wailata laitani, sungguh celaka aku ini. Lam atakhiz fulanan khalila, telah menjadikan orang itu sebagai teman saya. Orang yang salah jadi teman, itu akan menjadi penyesalan kita di alam barzah. Lapo aku mbiyen kanca nambe arek iko yo. Jadwal ngaji mesti diajak dolen, sehingga gak sido ngaji-ngaji. Jadwal bukber mesti diajak ngabuburit jalan-jalan. Ya, jadi teman yang salah jam rahimakumullah akan membawa kejelekan dalam kehidupan kita. Makanya Allah katakan dalam surah Az-Zukhruf itu, ya, nanti kalau sudah di padang mahsyar, ya, kita dipertemukan dengan teman-teman kita, ya, semuanya saling bermusuhan. Gara-gara awakmu aku iki mlebu neraka. Gara-gara awakmu wis. Allah katakan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Teman-teman akrab mereka itu saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Jadi jamaah, yang pertama penyesalannya adalah berkawan dengan teman yang salah. Makanya kita bersyukur punya komunitas ngaji Al-Basid misalkan, komunitas ngaji Kolbun Salim misalkan, itu supaya kita ini terjaga dari teman-teman yang enggak baik. Ya, anak-anak kita misalkan kita beri pemahaman, nak, kalau bertemanlah dengan orang-orang yang baik agar kelak kita enggak menyesal di alam barzah. Karena penyesalan pertama adalah di alam barzah jika kita mati. Yang kedua, kata Allah, menyesal karena terlambat dalam bertobat. Jamaah rahimakumullah, manusia itu tempatnya salah, ya, tempatnya berbuat alpa, berbuat dosa. Maka kalau kita berbuat dosa, anjurannya adalah segera bertobat. Saya bacakan bagaimana Imam An-Nawawi, ya, menjelaskan tentang masalah taubat ini. At-taubatu wajibatun. Taubat itu hukumnya wajib, tidak sunnah, tapi wajib. Min kulli dzambin, setiap satu dosa. Beliau mengatakan dengan kalimat min kulli dzambin, setiap satu dosa. Tidak memakai jamak zunub, enggak. Tidak memakai kalimat min kulli dzunub, bukan. Setiap dosa-dosa. Tapi beliau mengatakan wajibatun min kulli dzambin, wajib atas setiap satu dosa. Artinya jamaah, kalau kita berbuat satu dosa, bertobat. Dosa maning, bertobat lagi. Jangan kita mengumpulkan banyak dosa, kemudian kita bertobat satu pekan sekali, jangan. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallah, kalau maksiat itu antaranya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala,
La tata'allaqu bihaqil adamin, tidak ada hubungan dengan hak Adam, murni dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Falaha salah satu syurut, maka dia ada 3 syarat. Ahadua, yang pertama, ayyukli'a anil maksiyah, dia harus segera berlepas diri dari kemaksiatan itu. Oh, ini dosa, harus selesai dia, keluar. Yang kedua, ayandama ala fi'liya, dia menyesal atas perbuatan maksiat itu, istighfar. Ini gak gampang jamaah, gak mudah orang menyesal dari dosa itu, gak mudah. Kita lihat di televisi itu, ada orang yang sudah berbuat zalim, garong negara sekian triliun, sekian ratus miliar, dipakai baju oren. Apakah mereka menyesal? Enggak menyesal, cek cengenges, guyu gitu ya. Ya. Ini. Jadi yang kedua adalah ayandama ala fi'liya, menyesal atas perbuatan maksiat itu. Dengan cara apa? Beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalis, yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Punya komitmen tidak akan mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. 3 ini. Fa in fuqida ahadul salasati la tasih taubatu. Kalau salah satu saja enggak terpenuhi, maka enggak sah taubatnya. Taubat kita kepada Allah syaratnya ada 3. Ya. Loh Ustaz, bagaimana nanti kalau saya jatuh lagi pada kemaksiatan, padahal sudah berkomitmen tidak berbuat maksiat? Taubat lagi. Berbuat dosa, bertaubat lagi. Berbuat dosa, bertaubat lagi. Ya seperti itu manusia itu. Yang enggak boleh adalah kita menunda-nunda taubat. Dan kalau ada orang yang dia itu menunda-nunda taubat dengan alasan wis engko ae, wis cek gak dino tobat sambel, engko ae dino Jumat dirapel mari Jumatan bertobat. Ini yang salah. Dan dia akan menyesal ketika ujung akhir hayatnya dia belum bertobat. Dia telat. Innallaha yaqbalu taubatul abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubatnya hamba selama belum nazak sakaratul maut. Dan kita enggak tahu jamaah, nazak kita seperti apa kita enggak tahu. Enggak tahu kita ini. Ya, misalkan beberapa waktu yang lalu ada 2 anak SMA sedang sepeda motoran, guyonan mereka itu, nggak ada masalah, guyonan. Tiba-tiba setirnya ini nyenggol konco nih, jatuh dia. Jatuhnya pun nggak ada masalah, tiba biasa. Tapi ternyata ajalnya sampai di situ. Ketika dia jatuh, langsung dipapak ambek kol pickup sehingga kepalanya hancur, mati dia. Apakah kemudian ada nazaknya? Nggak ada, langsung mati dia jemaah. Saya berangkat kerja ke lagi misalkan, suatu ketika jalanan Gang Gedek itu macet. Ternyata sebelum masuk ke jalan tol itu ada ibu-ibu naik sepeda motor, kecelakaan, kesenggol truk tronton, meninggal dunia. Ya. Jadi ajal itu datangnya seketika, jazakumullah. Maka kalau kita menunda-nunda taubat kita, maka kita khawatir kalau kita terlambat dan kita akan menyesal. Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Ya. Taubat enggak berlaku bagi orang yang berbuat sayyi'at. Sayyi'at itu jamak dari su'. Berarti dia ini mengumpulkan banyak dosa. Engko ae. Tiba-tiba hatta idza hadara ahadumul maut, tiba-tiba ajal itu datang menjemputnya. Kemudian qala, dia berkata, Rabbi inni tubtul an, Gusti Allah, sekarang aku bertaubat. Udah telat dia.
ajalnya datang, telat dia. Apa kata Allah? Walalladzina yamutuna illa wahum kuffar. Dan tidaklah dia mati kecuali mati dalam keadaan kekufuran alias su'ul khotimah. Menyesal jamaah ketika dia telat dalam bertobat. Makanya hati-hati. Ya, nah Gusti Allah itu ya maha menutupi aib-aib kita, sehingga dosa itu hanya bisa diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain nggak tahu jamaah, nggak tahu. Ya, makanya ini perlu kesadaran kita masing-masing. Jangan pernah menunda taubat. Innal abda iza aznaba zamban. Sesungguhnya hamba Allah itu ketika dia berbuat zamban, satu dosa, kanat nuqtadus sauda fi qalbi, maka akan muncul noda hitam dalam hatinya. Satu dosa muncul noda hitam di hati kita. Hati kita enggak, Pak, Bu, kita enggak di hati, enggak kelihatan, enggak kelihatan. Jadi kita ini jamaah, kalau dibongkar hati kita, banyak noda hitamnya kita ini jamaah. Karena enggak kelihatan, kita pun bisa berkamuflase, koyo-koyo orang api, koyo-koyo orang alim, koyo-koyo jadi ustad, padahal hati kita ini banyak dosa. Itu Allah nutupi aib-aib kita. Makanya Allah gak suka kalau ada hambanya itu yang mulutnya itu lebay, ya, lebay, gatel, suka ngerasani kancane, suka buka aib koncone. Gak suka Gusti Allah itu, gak suka. Innal mu'mina mir'atu akhihi. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah cermin saudaranya. Iza wajada uyuban aslahahu. Kalau dia cermin, kemudian dia menemukan aib saudaranya, aslahahu, dia perbaiki, dia tutupi, dia tegur. Mas, iki salah, iki enggak apik. Tegur dengan baik, jangan diudal-udal, jangan disebarluaskan. Allah enggak sukai. Ya, karena Allah itu maha menutupi aib kita. Coba kalau misalkan aib kita itu Allah buka lebar-lebar, dosa kemudian muncul noda di wajah kita, ya, ngerasani koncone tul, ngelirik tul, delok IG gak apik tul, wah rai kita bisa merah, bisa ireng kabeh, ya, ngoten jamaah. Tetapi Allah pun juga maha pengampun. Fa inistaghfara sukila qalbuhu. Kalau hamba itu beristighfar, memohon ampun dan bertaubat, maka hatinya pun akan bersih kembali, noda hitam akan hilang. Sukila qalbu, hatinya bersinar kembali. Fa inistamarra famarrat. Kalau dia itu terus berbuat dosa, menunda-nundanya, engko ai mesisan, engko ai famarrat, maka noda itu akan semakin banyak. Semakin banyak akan menebal, akan semakin banyak. Fadzalika ron, kata Rasulullah, dan itu menjadi ron, menjadi karat hati kita. Karat jamaah. Kita bisa lihat kalau besi berkarat seperti apa. Besi yang kuat kena karat akan metel, rusak, nggak laku. Hati kita seperti itu. Kalau kita nggak segera bertobat, hati kita berkarat, subhanallah, itu musibah kehidupan kita. Hidayah akan semakin sulit masuk dalam hati kita, dielingno pancet ae, ya, karena berkarat hati. Maka taubat, istighfar jangan pernah ditunda-tunda. Kita lihat bagaimana respon Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba Allah itu bertobat. Innallaha asaddu farhan bi taubatil abdihi hina yatub. Sesungguhnya Allah itu asaddu farhan, sangat senang sekali, bi taubat abdihi hina yatub, dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita bertobat itu Gusti Allah itu senang sekali jamaah. Ya. Bahkan Abu Hurairah itu menceritakan
bagaimanakah taubatnya Rasulullah itu. Rasul jamaah, hamba Allah yang maksum, yang dilindungi dari kesalahan, diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga. Rasul masih bertobat. Apalagi awan-awan kok ingatan niki. Ya, mlebu neraka iso antri, mlebu surga durung karuan jamaah. Ya. Rasul kata Abu Hurairah, "Inni sami'tu Rasulullah yaqul." Saya pernah mendengarkan Kanjeng Nabi dawuh, "Wallahi," kata beliau, "demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min sab'ina marrah." Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini betul-betul meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Kanjeng Nabi jamaah, Rawahul Bukhari. Ya, jadi jangan pernah kita ini menunda-nunda taubat. Berbuat dosa bertobat, berbuat dosa bertobat. Ya, kalau ada orang mengatakan, "Ustaz, lak koyok wong kapok sambel," enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu yang benar. Ya, itu yang benar. Sehingga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu pernah mengatakan, "Alzimil ya'sa fis syaiton." Ya. Tanamkanlah keputusasaan pada setan. Ya, bi taubatikumul marrah. Dengan taubat kamu yang berulang-ulang. Setan itu nangis jamaah ketika ada hamba Allah yang bertaubat dan beristighfar. Aduh, gagal mana iki? Gagal mana iki? Nah, gitu. Maka mereka akan berputus asa dengan taubat kita. Ya, itu yang kedua. Jangan sampai kita menyesal kelak di alam barzah karena kita telat dalam bertaubat. Kemudian yang ketiga jamaah rahimakumullah, Al-Quran juga menyebutkan orang yang masuk ke alam barzah dia akan menyesal karena dia ini tidak optimal dalam beramal soleh, nggak optimal. Ya. Hati-hati. Sahabat Ali bin Abi Thalib sudah mengingatkan kita berkali-kali. Ya. Al-yaum amalun bila hisabin. Hari ini kita hidup, kenyataan di hadapan kita amalun bila hisabin. Kita beramal enggak ada hisab sudah. Amal saja, enggak ada hisab. Walaghad hisabun bila amal. Nanti kalau kita udah mati, tinggal hisab, perhitungan, enggak ada amal lagi. Nah, orang-orang yang tidak optimal dalam beramal soleh nanti akan menyesal jamaah, akan menyesal. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya orang-orang yang menyesal ketika dia tidak mampu semaksimal mungkin beramal soleh. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadumul maut. Ketika datang ajal itu, kematian itu. Qala, dia berkata, Rabbil ji'un, duh Gusti Allah, balekno maneh kula niki. Gesang malih. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Saya akan pasti beramal soleh yang dulu sering kali aku tinggalkan. Salat berjamaah sering aku tinggalkan. Aku lebih suka di rumah. Gak optimal jamaah, dapat 1, jamaah dapat 27. Ya. Ketika ada panggilan ngaji, hujan gak datang, di rumah malah main HP, gak bisa beramal dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Apa kata Allah? Kalla, wis telat duk, wis telat le, telat udah. Innaha kalimatun wa qailuha, itu omong kosongmu saja kata Allah. Wa min waraim barzakhun ila yaumi ba'atsun, kamu sekarang di alam barzah sampai kelak kamu dibangkitkan. Subhanallah jamaah. Penyesalan orang yang sudah meninggal dunia karena gak optimal dalam beramal soleh. Hati-hati, ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan penuh kenikmatan. Ayo kita optimalkan ngaji kita, kita optimalkan sedekah kita optimalkan amal-amal soleh kita di bulan Ramadan. Nanti kalau kita gak bisa optimal, ya kalau kita mati, kita juga akan menyesal ketika datang bulan Ramadan kita gak bisa optimal. Itu yang ketiga. Yang keempat jamaah rahimakumullah, ya.
penyesalan orang-orang yang ketika meninggal dunia, yaitu menyesal karena dia telat untuk bersedekah. Nah ini malah ya. Jadi seringkali saya ungkapkan, orang mukmin itu watak dasarnya adalah loman. Ya, tidak ada ceritanya orang mukmin itu medit, bakhil atau cekil. Apa maning, Pak? Kikir. Ya. Wong mukmin itu loman. Makanya Rasul katakan, la yastamil iman wasyuh fi qalbin mukmin abadan. Tidak bisa berkumpul antara ya keimanan dan kebakhilan itu dalam hati orang mukmin selama-lamanya. Orang mukmin itu loman. Ya, baik loman dalam segi materi maupun non materi. Nah, jamaah rahimakumullah, sehingga Allah katakan di akhir surat At-Taghabun, wa may yuqashuhan nafsihi, barang siapa yang bisa melepaskan diri dari sifat kebakhilannya itu, faulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung, orang yang menang. Nah nanti kalau kita ini gak bisa optimal dalam bersedekah, kita juga akan menyesal ketika datang ajal menjemput kita, ya kita menyesal juga. Allah katakan di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadukumul maut, dan berinfaklah dengan apapun yang telah Allah karuniakan kepada engkau sekalian sebelum datang kematian. Ya. Ya. Ketika datang kematian itu, dia pun berangan-angan, laula akhortani ila ajalin qarib. Duh Gusti Allah, seandainya engkau tunda sekedap mawon ajal ini, atau kematian itu nyenengan tunda 1 menit atau 1 detik, fa'asoddaqo, maka saya akan bersedekah, wa aku minas sholihin. Tapi udah telat jamaah rahimahullah. Ini penyesalan yang keempat orang yang ya ketika dia mati di alam barzah, menyesal karena tidak bisa bersedekah dengan optimal. Jamaah rahimahullah, Rasulullah itu ya sosok manusia yang paling loman, dan ketika masuk bulan Ramadan beliau lebih loman lagi. Karena Rasulullah ajwadan nas, Rasul itu adalah manusia yang paling loman, ya. Wa kana idza dakhala Ramadan ajwad, kalau sudah masuk bulan Ramadan lebih loman lagi. Ya, loman jamaah, ya. Jadi ayo kita berlomba-lomba bersedekah semaksimal yang kita mampu, ya, karena uang sesungguhnya yang kita miliki adalah yang kita sedekahkan itu. Puncaknya nanti jamaah, kalau kita nanti dibangkitkan dari alam barzah, kemudian digiring ke sebuah tempat namanya padang mahsyar, di sana tidak ada yang namanya ayup-ayupan, ya, tidak ada namanya pohon-pohonan, tidak ada terop misalkan, tidak ada rumah, ya, matahari pas di atas bun-bunan kepala kita, panasnya luar biasa jamaah rahimakumullah. Kita menunggu tahunan, ya, tetapi kalau kita bersedekah, apa kata Rasul, yastadzillu bisedekahihim, dia akan bernaung dengan harta sedekahnya itu. Jadi sedekah kita akan menaungi kita jemaah rahimakumullah. Ya, makanya jangan eman-eman kalau kita bersedekah, karena kita akan menyesal kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? 10 5 ya. Ya, yang kelima, yaitu kita atau orang yang meninggal dunia itu menyesal karena tidak melaksanakan sholat dengan baik. Oh, ini juga. Jadi waktu sholat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini sholatnya sering ditunda, ya, wis mepet waktu ini baru sholat, aras-arasan gak bisa optimal, sing penting lah sholat lah Ustaz. Loh, jangan seperti anak kecil syukur sholat, jangan, ya. Sholat itu kewajiban yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena ini nanti yang pertama kali dihisab fi yaumil qiyamah. Maka
orang-orang itu nanti ketika diazab di alam barzah, kemudian kelak dia dimasukkan di neraka, ya, ditanya oleh para malaikat, ditanya oleh orang-orang beriman, masalakakum fis sakor, kenapa kamu diazab di neraka sakor? Mereka menyesal, qalu lam nakum minal musallin, karena kami dulu itu sering mengabaikan sholat, Enggak mudah jamaah, orang sholat bisa tepat waktu juga mudah, ya. Karena orang itu kalau sudah dipikir repot, semua aktivitasnya jadi repot, ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mendesain waktu sholat itu keluar dari kerepotan kita masing-masing, sehingga gak ada alasan orang itu gak sholat karena repot, gak ada alasan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas beriman itu waktunya telah ditentukan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, hanya 5 waktu dalam sehari, ya. Sehingga kalau ada yang mengatakan pulau repot Ustadz, gak masuk akal, ya, gak masuk akal. Dia ada orang seperti ini, repote wong garap sawah, salate sak wayah-wayah, apa maneh nek wayahe tandur, salate diundur-undur. Iku petani, ya. Jadi saya di desa itu nek azan kan, rumah saya kan pas musola itu, saya kan bawa musola. Kalau azan pas jam 3 sore asar misalkan, bah, ojo azan sakniki, Bang. Lho napa? Tesinyang sawah kabeh, Bah. Terus azannya kapan? Jam sekawan mawon. Ya wis entek dhuwur asar ini jam sekawan. Ya. Ya udah. Sing dagang juga gitu, repot. Kula niku kalau berangkat Jumatan dari rumah Balongsari melewati SMP 1 itu, Masya Allah, orang jualan banyak sekali. Saya tanya, ayo Mas, wis Jumatan iki, anu ya Pak, tambah laris ya Pak, tambah laris ya. Ya. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maning nek dagangane laris, dorong salat ngakune wis. Nah, ngoten. Jangan gitulah ya. Jadi yang kelima adalah menyesal karena dia itu mengabaikan waktu sholat. Hati-hati jamaah. Ancamannya sangat dahsyat kata Allah. Wailul lil musallin. Sungguh celakalah orang-orang yang sholat itu. Dia sholat tapi celaka. Tadi itu mengabaikan waktu-waktu sholat, ya, mengabaikan rukun sholat dengan sebaik-baiknya. Ibnu Abbas itu ditanya oleh para sahabat, ya Ibnu Abbas, mawal wail, apa itu wail? Ya, yang tadi di ayat itu, kata beliau, al wail adalah wadin fi jahannam, ya, amikruhu matinurihu, sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam sekali, baunya busuk. Itu namanya wail, neraka wail. Jadi orang-orang yang mengabaikan sholat jamaah, waktunya, gerakannya enggak sesuai dengan yang, ya, sesuai dengan syariat, Masya Allah, dia akan celaka dan dia akan menyesal, ya. Baik, kemudian yang keenam, ya, Jumrahimakullah, itu bagi apa itu? Outdoor press, ya. Alhamdulillah. Ini kuau pun disediakno door prize ini kuau 50 paket sing teko gur selawe oleh double-double jenengan mangkin. Ya. Yang keenam, jamaah rahimakumullah, orang nanti kalau sudah meninggal dunia, ya, dia akan menyesal karena tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti kebaikan. Menyesal dia, ya. Makanya hati-hati nih, karena saya juga berpikir, ya, ada share-sharean ngaji misalkan, hadirlah ngaji buka bersama di Al-Basit misalkan, moco jamaah,
Ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kita berkumpul bersama orang-orang soleh, kemudian telah berilmu ngaji. Lah kok gak teko. Nah, ini juga nanti akan menyesal juga, ya. Menyesal juga, ya. Makanya hati-hati. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Mulk ayat 10. Ya, dikatakan wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka itu berkata, law kunna nasma'u, kalau seandainya kami dulu itu mendengarkan, aw na'qilu, kami berpikir, oh iya ya ngaji di Al-Basit itu baik, ngaji di Babu Salim itu baik, ngaji di Al-Hidayah itu baik. Ya, kenapa saya juga teko ya? Ya. Padahal kali lungguh tok oleh mangan, dorong oleh sarung iki, ya. Ya, meneh ngaji nek pendopo kabupaten lungguh tok oleh sarung kok Gus Bara, alhamdulillah. Ya, ma kunna min ashabis sa'ir, maka kami tidak akan termasuk orang-orang yang masuk neraka sa'ir. Nah, ini jamaah rahimakumullah beberapa penyesalan orang-orang yang kelak ketika dia meninggal dunia. Yang jelas Rasulullah pernah dawuh, ya, di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, bahwa orang mati, kata beliau, man dakhalal kubra bila zadin, barang siapa yang masuk ke liang lahat, mati dia bila zadin, dengan tidak membawa perbekalan, ya, amal-amal soleh, ya, fakaan nama rokibal bahro bila safinatin, dia seperti naik laut, ya, tanpa kapal. Apa yang terjadi? Yang laut gak pakai kapal, tenggelam dia, tenggelam. Maka kalau kita nggak punya banyak bekal, kita akan tenggelam. Ya, kita lihat hadis yang lain dari sahabat Umar bin Khattab, ya, bahwa Rasul pernah bersabda, ya, ya, ini menunjukkan kepada kita agar kita ini berhati-hati dalam kehidupan ini, jangan lengah. Ya, beliau mengatakan seperti ini, idza amsaita fala tangdaril sobah, kalau kamu sedang posisi sore hari, jangan tunggu kamu di pagi hari, jangan tunggu. Maka di sore hari itulah banyak-banyak beramal soleh dan banyak beristighfar. Bisa jadi hidup kita nggak sampai pagi hari. Wa idza asbahta fala tangdril masa, kalau kamu di pagi hari, jangan pernah berangan-angan menunggu sore hari, karena ajal kita nggak ada yang tahu, jamaah rahimakumullah. Wa khud min sihatika limaradika, maka manfaatkan betul sehat kamu untuk masa sakit kamu. Kita ini kalau sakit nggak bisa apa-apa, kita udah. Kalau kaki kita sudah kena asam urat, kena kolesterol, kena diabetes, ngadeg sholat gak iso jamaah, longgo iso ngelesot. Maka mumpung kita sehat, kita optimalkan sebaik mungkin. Ya. Kemudian wa min hayatika limautika, dan ambillah peluang kehidupan kamu itu sebelum datang kematian kamu itu. Rawal Bukhari. Rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan kebaikan oleh Subhanahu wa taala, ya, dan insyaallah hidup kita ini kita isi dengan banyak beramal soleh dan saling menasihati. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.